Selamat malam. Pemerintah berencana untuk meregulasi platform digital untuk melindungi industri media nasional. Melalui regulasi ini nantinya platform digital akan diminta bekerja sama untuk membangun ekosistem media sekaligus berbagi kue iklan yang selama ini dianggap tidak adil bagi media arus utama atau mainstream. Gempuran platform digital dengan algoritmanya telah membuat keberlangsungan media terancam sehingga muncul kekhawatiran akan hilangnya jurnalisme yang berkualitas. Namun pertanyaannya bagaimana meregulasi platform digital dan membangun ekosistem media yang berkualitas dan berkelanjutan? Ya, Leo dan pemirsa, kita akan membahas lengkapnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Di antaranya sudah tersambung melalui video conference Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pak Usman Kansong. Selamat malam, Pak Usman. Selamat malam, Pak Usman. Dan sudah hadir di studio malam hari ini tenaga ahli Dewan Pers Suprapto Sastroatmojo. Pak Sastro, selamat malam. Pak Suprapto, selamat malam. Bang Leo. Telah hadir juga bersama kami Wakil Ketua KPPU Guntur Saragi. Pak Guntur, terima kasih kehadirannya. Selamat malam, Pak Guntur, selamat malam. Bang Leo. Dan juga kita telah berusaha untuk mengundang Google Indonesia, Mercy dan pemirsa, namun Google Indonesia tidak bisa hadir pada malam ini. Ya, pemirsa, inilah Economic Challenges lengkapnya dengan tema industri media digempur platform digital bersama saya Mercy Wijaya. Dan saya Leonard Samosir. Saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Saya ulang, dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing, dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI. Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Sekarang ini banyak sekali dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Yang kedua, keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat. Saya mendengar banyak mengenai ini, bahwa sekitar 60% belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Ini sedih loh kita. Pemirsa dan juga Leo, saat ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menyiapkan regulasi terkait hak penerbit atau publisher right. Di antaranya ini akan diterbitkan melalui peraturan presiden atau perpres yang akan mengatur juga tentang tanggung jawab perusahaan atau platform digital untuk media berkualitas dan jurnalisme berkualitas yang mengharuskan nantinya platform digital asing bekerja sama dengan perusahaan media di Indonesia. Aturan ini ditargetkan rampung pada bulan Maret mendatang dan ini kita akan tunggu bagaimana regulasi selengkapnya. Nah, sebenarnya ada beberapa kekhawatiran, Leo. Di antaranya adalah hubungan antara platform digital seperti media sosial yang tidak seimbang dengan perusahaan media. Nah, perusahaan digital ini dikatakan lebih mendominasi dan kalau dilihat dari algoritmanya, Leo, ini tidak menguntungkan bagi perusahaan media. Dan ini bisa diubah sewaktu-waktu algoritmanya dengan dampak yang mempengaruhi distribusi dan model tanpa pemberitahuan. Hal ini juga sudah menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo seperti yang kita disaksikan ya, Leo dan pemirsa, bahwa 60% belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Oleh karena itu kita masih menunggu bagaimana isi dari perpres yang akan diterbitkan pada bulan Maret mendatang. Namun kalau kita lihat dari beberapa yang akan diatur, diantaranya adalah platform digital ini harus bekerja sama dengan media di Indonesia dalam penyaluran dan pemanfaatan berita. Kerjasamanya ini bisa secara material maupun imaterial. Kalau secara material ini bisa dari bagi hasil iklan, atau kompensasi, atau remunerasi, atau kerjasama dalam bentuk lain seperti pelatihan, seperti pelatihan jurnalis maupun pelatihan content creator untuk menciptakan jurnalisme yang berkualitas. Nah, nantinya juga akan ada satu badan pengawas atau pelaksana. Ini yang diusulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah berasal dari lembaga yang sudah existing, yaitu KPPU atau Dewan Pers, namun nanti masih akan dibahas lebih lanjut. Sementara dari Google meminta bahwa badan pelaksana ini dari undang-undang, dari perpres maksud kami yang akan diterbitkan, ini berasal dari lembaga independen. Nah, Leo, inilah yang akan kita bahas malam ini, karena aturan seperti ini sebenarnya sudah dibahas di banyak negara. Di Eropa ini sudah dibahas, aturan antara perusahaan digital dengan perusahaan media. Di Australia juga sudah ada regulasinya tahun 2020
lalu dan di negara lainnya seperti Jerman dan juga Spanyol. Kita langsung bertanya ke Pak Dirjen, Pak Usman Kansong. Pak Usman, sebetulnya kalau melihat kondisi industri media mainstream ya, kita katakan media arus utama, itu seberapa mengkhawatirkan dengan banyaknya platform digital sehingga pemerintah melihat harus segera membuat peraturan presiden mengatur publisher right ini, Pak Usman? Ya, saya kira media kita, media di Indonesia, dan ini bukan perkara media di Indonesia saja, tapi juga media hampir di seluruh belahan dunia mengalami tantangan yang akan saya sebutkan. Ya, ada 3 tantangan. Pertama, tantangan teknologi. Karena adanya teknologi digital, maka industri media beradaptasi terhadap teknologi digital. Dan yang kedua, ini ada tantangan ekonomi, ya, karena ada sebuah sistem ekonomi yang dibentuk oleh platform digital, maka tidak tercapai fair playing field atau ekosistem bisnis media yang setara, yang sehat, gitu. Dan karena kedua tantangan tadi, maka ada tantangan ketiga, yakni tantangan jurnalisme atau tantangan pers, ya. Jadi karena adanya tantangan teknologi tadi, begitu pers cenderung beradaptasi secara pasif, dalam arti ya beradaptasi tanpa melakukan modifikasi begitu ya, atau pembaruan secara aktif ya. Misalnya begini, karena ada tantangan teknologi, maka kemudian pers rame-rame membuat portal ya, dan kalau kita lihat kan karakter platform digital ini kan mengandalkan kecepatan ya, mengandalkan kecepatan, akhirnya pers pun ikut mengandalkan kecepatan, tapi sering sekali ya, mohon maaf ya, lupa keakuratan begitu. Nah, ini menurunkan kualitas jurnalisme kan begitu ya. Kemudian yang kedua, tantangan ekonomi. Jadi platform digital ini membentuk ekosistem. Misalnya begini, kalau berita itu banyak diklik, maka akan banyak dapat kompensasi, remunerasi atau iklan atau AdSense begitu. Akhirnya media kemudian online terutama ini berlomba-lomba untuk membuat berita clickbait. Dan berita clickbait ini tentu saja kualitasnya rendah begitu. Kenapa? Karena terjadi pelanggaran etika atau kode etik jurnalistik ya. Sebab kode etik jurnalistik mengatakan bahwa judul itu harus mencerminkan isi. Ya. Kadang-kadang kan berita clickbait itu judul itu tak seindah isinya kan begitu ya. Atau malah beda sama sekali ya. Itu, atau isi tak seindah judulnya. Nah, ini saya kira harus dihadapi ya, harus ada 2 hal menurut saya. Yang pertama adalah dari dalam, dari teman-teman pers sendiri, ya, misalnya mulai menjaga, memulihkan kembali kemandiriannya, sehingga tidak tergantung dengan teknologi begitu saja, tidak tergantung dengan mekanisme ekonomi atau ekosistem ekonomi yang dibentuk oleh platform digital. Ya. Jadi harus independen, harus mandiri. Misalnya begini, untuk menghadapi tantangan teknologi dan ekonomi tadi, ya, pers tetap harus mengedepankan kode etik jurnalistik ya, misalnya verifikasi, akurasi misalnya begitu. Nah, yang kedua, memang kita sependapat untuk hadirnya negara di situ untuk menata ekosistem bisnis media yang sehat melalui regulasi. Nah, disinilah kemudian kita mulai menyusun draft peraturan presiden yang biasa disebut draft publisher right, draft regulasi. Terima kasih Pak Usman. Atau draft perpres publisher right. Pak Suprapto, sebetulnya kalau tidak ada perpres publisher right ini, apakah kemudian media arus utama itu akan gugur semua? Sebegitu gawatnya kondisi atau seperti apa? Baik, terima kasih Bang Leo dan Mbak Mercy ya. Ini data dari Serikat Penerbit Surat Kabar atau SPS yang juga sudah dikutip oleh Ketua Dewan Pers waktu memberikan sambutan di acara konvensi bahwa tahun 2021 itu media cetak di Indonesia ada 593 dan kemudian 2022 itu turun menjadi 399. Artinya yang tutup itu 194
media cetak ya. Dalam satu tahun ya? Dalam 1 tahun atau 33%. Nah itu kan. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa itu tutup karena semata-mata karena ada platform digital yang menguasai kan kira-kira gitu. Tapi itu menjadi salah satu faktor, ya penyebab gitu. Banyak faktor kira-kira begitu ya. Baik. Itu bukti bahwa pengaruh disrupsi digital ini memang luar biasa. Terus kemudian kalau tidak ada aturan, apakah media akan semakin mati semua? Bisa iya, bisa tidak ya. Tapi fakta yang sebelumnya ini atau perguguran ini kan sudah menjadi salah satu bukti kan kira-kira gitu. Karena itu perlu ada semacam regulasi untuk menciptakan, tadi Pak Dirjen sudah mengatakan, ekosistem yang bisa mewujudkan jurnalisme berkualitas dan juga menciptakan persaingan usaha yang lebih berkeadilan gitu, lebih fairness lah kira-kira begitu. Jangan kita yang memproduksi konten kemudian yang mengambil, yang mendistribusikan perusahaan platform digital dan kemudian yang menikmati kue iklannya yang lebih banyak juga platform digital tersebut. Apakah betul Pak 60% dari kue iklan ini sekarang sudah disedot oleh platform digital? Kalau data dari e-marketer itu bahkan iklan digital itu 70-80% itu dikuasai oleh Google dan Facebook. Kira-kira begitu. Kemudian dari iklan tadi programatik ya, iklan yang dari yang dikelola oleh platform digital itu, ya paling memang media itu atau media mainstream atau perusahaan pers itu hanya mendapatkan ya 15%. Sisanya memang diambil oleh mereka. Pak Guntur, kalau melihat bisnis media mainstream arus utama dengan platform digital, apakah Komisi Pengawas Persaingan Usaha melihat ada persaingan usaha yang tidak sehat di situ? Ya, pertama barangkali ini tidak head to head sebenarnya platform digital dengan bisnis media. Walaupun karenanya ini bisa kita lihat sebenarnya opportunity kalau memang nature dari ekosistem bisnisnya sehat. Karena memang di berbagai lembaga pengawas persaingan di berbagai otoritas memang ada beberapa perkara terkait hal ini. Jadi memang pada dasarnya kalau ekosistem ini sehat, seharusnya kehadiran platform digital bisa menciptakan industri yang semakin kompetitif. Karena biar bagaimanapun cara-cara digital itu bisa membuat efisiensi. Karena memang dengan skalanya, dengan sistem digitalnya itu bisa menghadirkan proses bisnis yang lebih efisien. Namun memang harus diakui ada konsentrasi yang kuat di sini dalam model bisnisnya juga kalau kita lihat dari sisi supply dan sisi demand, memang pelaku digital yang sudah sama-sama kita ketahui dia menguasai di situ. Ada jadi bagian platform digital relatif bersaing dengan tidak sehat dengan media mainstream. Potensinya besar, itu mengapa di beberapa negara memang sudah sampai pada proses penyidikan dan putusan dan di area yang lain pun KPPU sebenarnya dengan Google pun sudah masuk penyelidikan di PBL. Jadi dalam konteks persaingan usaha, pelaku usaha yang dominan di pasar, punya market power yang kuat, itu akan punya potensi untuk melakukan penyalahgunaan posisi dominannya. Dan itu bisa menjadi potensi pelanggaran persaingan usaha. Baik, lalu dengan adanya tantangan-tantangan ini, bagaimana Perpres ini dapat menjawab tantangan itu ya Leo? Persaingan antara platform digital dengan perusahaan media, nanti kita akan tanyakan kepada Bang Usman Kansong usai jeda iklan berikut ini.